Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Mismah dengan NIM 430 141995 dari Pendidikan Kimia 19C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan dalam sel elektrokimia sebagai nilai tugas dari Kimia Fisika 2. Oke, langsung saja pada subbab kali ini yang akan dijelaskan itu yang pertama ada introduction, yang kedua ada definisi tentang sel elektrokimia, yang ketiga ada sel Daniell, dan yang keempat itu hubungan energi potensial dengan energi Gibbs. Oke, langsung saja kita masuk pada introduction. Jadi pada introduction kali ini kita akan mempelajari mengenai sel elektrokimia dan kesetimbangan elektrokimia. Untuk sel elektrokimia merupakan suatu alat yang dapat menghasilkan kerja listrik di sekitarnya. Sedangkan untuk kesetimbangan elektrokimia, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan atau reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Dalam gambar ini disajikan larutan elektrolit, di mana dalam satu terminal ini berkutub positif dan terminal yang lain berkutub negatif yang dihubungkan dengan motor kecil, di mana motor kecil ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Dari proses ini akan dihasilkan kerja listrik yang biasanya disimbolkan dengan WL, di mana WL ini kurang dari atau sama dengan penurunan Gibbs. Pokok bahasan selanjutnya kita masuk pada definisi, di mana definisi ini menjelaskan mengenai elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media penghantar listrik atau elektroda. Elektroda ini terdiri dari elektroda positif atau biasa dikenal dengan katoda dan elektroda negatif atau dikenal dengan anoda. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dalam pertukaran elektron. Konsep elektrokimia ini didasari pada konsep reaksi redoks atau reduksi oksidasi dan larutan elektrolit. Dalam potensial listrik, suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai usaha yang dikeluarkan untuk membawa suatu satuan muatan positif dari tak terhingga, di mana potensial listrik ini bernilai 0 ke titik yang bersangkutan. Jadi, jika flux adalah potensial listrik di titik, dan W merupakan kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak terhingga ke titik tersebut, dapat dirumuskan dengan flux sama dengan W per Q, di mana flux ini merupakan potensial listrik dan W merupakan kerja dan Q ini merupakan muatan. Demikian pula jika flux 1 dan flux 2 merupakan potensial listrik dari dua titik di dalam ruang, sedangkan untuk W1 dan W2 adalah jumlah nilai kerja yang sesuai yang diperlukan untuk membawa muatan Q ke titik-titik tersebut, maka didapatkan persamaan dengan W1 plus W12 sama dengan W2, di mana W12 ini merupakan usaha yang diperlukan untuk membawa Q dari titik 1 ke titik 2. Oke, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sel Daniell. Di sel Daniell ini merupakan salah satu contoh dari sel volta atau sel Galvani, di mana sel volta atau sel Galvani merupakan bagian sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan. Sel Daniell ini biasanya digunakan sebagai sumber listrik. Jadi jika kedua elektrodanya dihubungkan dengan sirkuit luar, dihasilkan arus listrik yang dibuktikan dengan menyimpangnya jarum galvanometer, atau jarum galvanometer ini akan bergerak yang dipasang pada rangkaian luar dari sel tersebut. Dalam gambar ini
terdiri dari 2 sel elektroda dan setengah sel yang dipisahkan oleh jembatan garam yang bertujuan untuk mencegah adanya percampuran dari kedua larutan dan memungkinkan untuk aliran arus listrik ini mengalir. Setiap setengah sel terdiri dari logam, seng atau tembaga yang direndam dalam larutan garam yang sangat larut dari logam, seperti pada ZnSO4 dan CuSO4. Jika diasumsikan saklar dari sirkuit ini tetap terbuka dan elektrokimia lokal kesetimbangan ditetapkan pada batas fase dan dalam fase curah di PT1Zn dan antarmuka CuPT2, keseimbangan ditetapkan oleh lintasan bebas elektron melintasi antarmuka. Pada kondisi kesetimbangan pada antarmuka ini didapatkan persamaan μe min PT sama dengan μe min Zn dan μe min Cu sama dengan μe min PT2. Jadi pada perubahan energi bebas atau delta G diukur sebagai jumlah kerja maksimum yang bisa dilakukan dalam reaksi kimia, atau delta G sama dengan Vmax. Perubahan energi bebas Gibbs standar dinyatakan sebagai delta G0 sama dengan min NF E0 sel, di mana N merupakan jumlah elektron yang terlibat, F merupakan ketetapan Faraday bernilai 96.500 coulomb per mol, dan E0 sel merupakan energi potensial sel. Reaksi berjalan spontan jika delta G bernilai negatif, dan reaksi berjalan non-spontan jika delta G0 bernilai positif. Selanjutnya kita masuk pada persamaan Nernst. Pada persamaan Nernst ini berhubungan dengan potensial reduksi atau setengah sel terhadap potensial elektroda standar, suhu, dan aktivitas suatu spesies kimia yang melakukan proses reduksi dan oksidasi, di mana didapatkan persamaan E sel sama dengan E0 min RT per V kali F ln Q sel, di mana R merupakan ketetapan umum gas yang nilainya sebesar 8,314 Joule per kmol dan T merupakan suhu dalam satuan Kelvin. Sebagai proses reaksi redoks, reaktan akan dipakai dalam reaksi dan melanjutkan konsentrasi reaktan akan berkurang. Sebaliknya, konsentrasi produk akan meningkat karena pembentukan produk. Saat hal ini terjadi, potensial sel secara bertahap menurun sampai reaksi berada di kesetimbangan, di mana delta G bernilai 0. Pada saat kondisi setimbang, hasil bagi reaksi Q sama dengan K ekuivalen, dan demikian menggantikan Q sama dengan K ekuivalen dan E sama dengan 0, ke persamaan Nernst akan didapatkan persamaan E sel sama dengan 0 volt, atau Q sel sama dengan K sel. Maka N0 sama dengan RT per NF ln K sel, atau ln K sel sama dengan NF E0 per RT. Dari persamaan di atas didapatkan bahwa konstanta kesetimbangan akan berbanding lurus terhadap potensial standar reaksi. Ketika K lebih besar 1, E0 lebih besar dari 0, reaksi cenderung membentuk produk. Sedangkan untuk K kurang dari 1 dan E0 kurang dari 0, maka reaksi cenderung membentuk reaktan. Ya, sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.